Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi washabihi ahli tuqal wafa. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala kulli ni'mah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar. Salatan wa salaman daiman abadan. Amma ba'du. Qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakun Allah Ta'ala wa Rasulah ahabbu illahi masiwahuma wa hibal mar'ilahi balillah wa yakrahu ayya'uda ilal kufra kama yakrahu finnar. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Jamaah salat Isya yang disayangi Allah dan jamaah Masjid Agung Darussalam yang mudah-mudahan nanti masuk surga Darussalam juga. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, bersalawat bersalam yang dalam sabdanya ada kalimat yang baik dan mantap. Ya ayyuhan nas ifsus salam wa ta'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadakhulul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkanlah ucapan salam, sebarkanlah kedamaian. Berilah makan yang kelaparan, berilah makan orang yang ingin makan, kemudian sambungkanlah silaturahmi, engkau akan masuk surga Darussalam bis salam, dengan selamat. Alhamdulillah ala kulli hal. Kepada Allah bersyukur, kepada Rasulullah SAW bersolawat. Tentang solawat ada cerita singkat nan dahsyat. Dahulu di sebuah kota namanya kota Balkh, barangkali sekitar Kaukasus yang sekarang Rusia dan Chechnya, kurang lebih barangkali nama kota ini. Di kota Balkh ini ada seorang kaya raya konglomerat, sudah tua usianya pun meninggal dunia. Sang kaya raya meninggalkan dua anak laki-laki yang akan mewarisi hartanya. Di antara banyak hartanya, rupa-rupanya harta berlimpah, ada yang istimewa, yaitu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 helai jumlahnya. Tibalah masa berbagi. Akhirnya sepakat dibagi 2. Terus rambut bagaimana? Si kakaknya usul, bagaimana kalau rambut yang 3 helai merupakan rambut Rasulullah SAW ini warisan dari bapak kita, supaya adil masing-masing dapat 1, yang satunya kita potong bagi 2 supaya masing-masing dapat 1/2. Adiknya tidak terima, tidak rela. Jangan potong rambut Rasulullah SAW, beliau makhluk yang mulia. Bagaimana kalau begini saja, usul sang adik, saya mendapatkan 3 helai rambut Rasulullah SAW ini dan kakak mendapatkan seluruh harta bapak. Biar bagian saya cukup 3 helai rambut Rasulullah SAW, warisan almarhum bapak kita. Oh, kakaknya dengan senang hati, oh bagus sekali, keren. Kau ambil sudah ini rambut Nabi, harta bapak saya bawa semua. Si kakak dengan bahagia, dengan kekayaannya dapatkan seluruhnya 100%. Si adik dengan bahagia mendapatkan 3 helai rambut Rasulullah SAW. Kemudian sama-sama berpisah. Sang adik perbanyak solawat,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Bersolawat hanya mendapatkan bagian 3 hal dari Rasulullah SAW. Tapi kemudian seiring waktu berlalu, bertahun-tahun pun kemudian dilewati, tidak lama rupa-rupanya nasib berubah. Karena hidup ini bagaikan roda, kadang di atas kadang di bawah. Setelah bertahun-tahun kemudian bertemulah kedua kakak beradik ini. Si kakak yang tadinya kaya raya mendapatkan warisan dari bapaknya sudah miskin papa. Si adik yang mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW hanya 3 helai. Allah berkahi hidupnya menjadi kaya raya dengan berkah solawat dan berkah Rasulullah SAW. Bukankah kita memang merindukan sang Nabi? Sampai kemudian dalam setiap keadaan kita bersalawat Nabi. Dan salah satu yang wajib dalam khutbah Jumat adalah salawat bagi Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bahkan dikatakan manusia paling kikir adalah yang namaku, kata Nabi Muhammad SAW disebut, baru dia tidak bersalawat kepada aku. Itu manusia paling kikir. Nah, si adik yang mendapatkan warisan ini tadi, dia selalu bersalawat kepada Nabi, maka dia akan menjadi orang yang kaya raya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dahsyat. Adapun kaitannya Ramadan, biasanya kita akan berdoa. Doa kita nanti antaranya akan dibacakan oleh mungkin Pak Tamrin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta kepadamu ridhamu dan surga, dan ya Allah, kami mohon lindungi kamu daripada azabmu, daripada kebencianmu, murkamu dan neraka. Berdasarkan ini doa-doa, maka sejatinya setiap kita ini takut neraka, rindu surga. Takut neraka, rindu surga. Sehingga dalam banyak doa pun itu bisa dikata selalu ada terselip kalimat-kalimat, ya Allah jangan masuk neraka. Doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar, ya Allah berkahi bagi kami rezeki yang kami makan ini, kemudian jauhkan kami dari azab api neraka. Makan kok hubungan dengan neraka? Karena rupa-rupanya dikhawatirkan yang kita makan adalah bagian yang haram, dan tubuh yang tumbuh dari makanan haram yang paling pantas adalah masuk neraka. Maka selalu minta, ya Allah jangan masuk neraka. Makna sederhana adalah kita ini semua merindukan surga. Kenapa merindukan surga? Karena selalu dikatakan, tiba-tiba Masjid Agung Darussalam bukan jam sholat ada yang mengaji. Kemudian adalah kalimat pengumuman dari fulan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Dia pulang duluan mendahului kita meninggal dunia ke rahmatullah. Karena kembali ke rahmatullah, akhirnya kemudian dipanggillah yang meninggal almarhum. Tetapi bapak-bapak, kira-kira bapak-bapak sekalian mau enggak dipanggil almarhum? Mau tidak? Mikir-mikir kayaknya, Pak Haji Ali Jami mau dipanggil almarhum, Pak? Tidak mau. Bukankah selalu berdoa, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni aku, rahmati aku. Almarhum itu artinya orang yang dirahmati Allah. Pak Haji Ali Jami mau dipanggil almarhum? Mikir-mikir, cari pangkat jabatan yang tinggi dan panjang. Rupanya pangkat terakhir adalah almarhum. Maka isyarat doa tadi, rupa-rupanya kita itu semua adalah perindu surga. Masalahnya adalah apakah surga merindukan kita? Karena aslinya kita manusia ini bukan orang dunia. Kita semua di dunia pendatang, cuma numpang lewat. Yang makhluk dunia adalah hewan-hewan dan tumbuhan, sedangkan kita makhluk surga. Asal Adam dari surga akan kembali ke surga. Di dunia merantau, beramal, beribadah. Kalau kemudian kembali dengan rahmat Allah masuk surga. Kalau mendapatkan laknat Tuhan Allah masuk neraka. Manusia adalah makhluk abadi, abadinya di surga atau abadinya di neraka. Maka kita merindukan surga. Mumpung Ramadan, sempurna 4 hal pada Ramadan ini. Apa itu? Dikatakan oleh Nabi, arba'una fard mustaqatul lahil jannah. Ada 4 golongan yang manusia melamalkan ini, maka sebaliknya bukan hanya manusia merindukan surga, cinta berbalas, surga pun merindukan kita.
Apa amalannya? Yang pertama kata Nabi adalah taliyal Quran. Orang yang membaca Al-Quran, maka salah satu tanda dirindukan oleh surga. Yang kedua adalah mutu'imul ji'an, memberi makan orang kelaparan. Amal yang ketiga hafizul lisan, menjaga lisan. Lisan, kalau sekarang era medsos, menjaga tulisan. Baca Quran, beri makan yang kelaparan, kemudian jaga lisan dan tulisan. 3 macam perkara ini kapan saja dilaksanakan maka surga merindukan kita. Yang keempatnya hanya 1 tahun sekali, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. 1 bulan ini. Maka mumpung bulan Ramadan, 4 perkara ini mari kita genapi, mari kita sempurnakan. Perbanyaklah baca Al-Quran, berilah makan yang kelaparan orang berpuasa, kasih takjilan untuk buka puasanya. Kemudian ucapan lisan dijaga. Kalau pas puasa marah-marah caci maki orang, dikhawatirkan pahalanya pun hilang. Dia hanya mendapatkan daripada puasanya haus dan dahaga. Hilang pahalanya gara-gara apa? Mencaci, mencela maki orang lain. Maka maksimalkan 3 perkara ini, baca Quran, jaga lisan, beri makan kelaparan, mumpung bulan Ramadan laksanakan 4-empatnya, insya Allah sempurna. Ada kemuliaan puasa. Kenapa mulianya puasa Ramadan? Biasanya bapak-bapak, kalau ditanya, kita jawab secara pribadi, andainya kita disuruh mengaji 5 jam, kuat apa tidak? Tidak kuat. Sholat 4 jam, tidak kuat. Memberi makan sekian ribu orang, tidak kuat. Tetapi rupa-rupanya ada ketaatan yang maksimal, yaitu kita berpuasa selama 14 jam, dari fajar subuh sampai maghrib kita taat kepada Allah, patuh kepada Allah, ibadah kepada Allah selama 14 jam tadi. Maka orang yang tidur pun dikatakan tidurnya orang puasa menjadi ibadah. Kenapa? Dia tidur dalam keadaan ibadah karena sedang puasa. Itu kerennya. Nah, sekarang kita bahas pasal tidur. Tidur itu tidak semuanya baik. Ada tidur yang tara baik, ada tidur yang baik. Secara konsep hikayat disebutkan ada tidur yang sunnah, ada yang makruh. Ada pun tidur yang sunnah 1, tidur yang makruh ada 2. Tidur yang makruh adalah tidur habis sholat subuh sampai terbitnya matahari. Jangan tidur, namanya tidur hailulah. Usahakan, perjuangkan jangan tidur. Tidur hailulah. Kenapa? Kalau tidur pada waktu-waktu itu habis sholat subuh sampai terbit matahari, maka nanti rezekinya jauh. Rezeki jauh. Nabi mengatakan, barakallahu fi ummati bi bukuriha. Allah berkahi bagi umatku waktu pagi-paginya, waktu subuh-subuhnya. Maka dulu sering kita nonton iklan yang tidur subuh-subuh rezekinya dipatok ayam. Maka habis sholat subuh jangan tidur. Yang sunnah tidur adalah sekitar zuhur. Rasulullah SAW namanya tidur qailulah. Kalau pada musim dingin beliau tidurnya sebelum zuhur, kalau musim panas sesudah zuhur. Maka ini tidur yang baik. Akhirnya di Jepang perusahaan-perusahaan tertentu nanti pegawai karyawannya sekitar zuhur dipersilakan tidur walaupun hanya 10-20 menit. Begitu nanti bangun dia fresh kembali seolah-olah pagi hari. Maka tidur sunnah qailulah. Tidur berikutnya yang dimakruhkan adalah tidur habis asar. Usahakan, perjuangkan jangan tidur habis asar. Kenapa demikian? Namanya tidur ailulah. Jadilah orang suka sakit-sakitan, stroke, stres, saraf terjepit dan lain-lainnya. Daya tahan tubuh lemah. Kenapa? Karena tidur habis sholat asar. Hindari. Kalau bulan puasa Pak Ustadz, sebagian juga merasakan itu paling berat. Habis sholat subuh tidak tidur itu kayaknya macam berat. Kenapa? Dari jam 3 atau jam 4 sudah bangun. Kemudian sholat subuh. Kayaknya habis subuh itu paling mantap enaknya tidur atau ngaji Quran. Tidur. Perjuangkan, jangan tidur. Habis sholat subuh laksanakanlah sunnah yang hebat. Apa itu? Dalam hadis riwayat Tirmizi dan Tobroni, 2 hadis ini berbeda tetapi pada maknanya sama. Hadis riwayat Tirmizi dikatakan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, baru kemudian dia duduk berzikir, bertasbih atau bertausiah sampai terbit matahari, baru kemudian dia sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Hadis riwayat Tirmizi yang satu Tobrani satu Tirmizi mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah
bisa di masjid, bisa di rumahnya, kemudian duduk sampai terbit matahari. Nanti terbit dilihat di jadwal imsakiyah, misalnya hari ini terbit jam 6, berarti tambah 10 menit, supaya jangan sholat pas terbit matahari karena haram hukumnya. Kemudian sholat isyraq, dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Jadi bapak-bapak, besok subuh laksanakan. Pak Ustadz, apakah perlu talbiyah? Tidak perlu. Tapi mungkin biar kalian bisa juga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Kenapa talbiyah? Saya mau salat isyraq, kata Nabi, pahalanya haji dan umroh tambah, sempurna. Bapak-bapak, kira-kira bisa dilaksanakan tidak? Besok habis sholat subuh tetap bertahan di sini sampai terbit matahari jam 6 tambah 10 menit. Karena sholat pas terbit matahari itu diharamkan. Disebutkan dia terbit di antara dua tanduk setan. Pas terbit matahari, terbenam matahari, itu haram sholat. Sesudah lewat baru kemudian laksanakanlah sholat. Jadi kalau yang mau haji dan umrah besok pagi, insya Allah bisa. Pahalanya dijamin Allah dan Rasul menyampaikannya. Kalau mau haji dan umrah yang normal, daftar di KUA sekarang, di Kementerian Agama, daftar sekarang 2023, bisa jadi berangkatnya 2040. Daftar sekarang bisa jadi berangkatnya 2040, lama menunggu. Tetapi rupa-rupanya dengan sholat isyraq, rukun Islam ini dapat ditunaikan. Kita menunaikan rukun Islam yang kelima, mendapatkan pahalanya hanya dengan sholat isyraq. Itulah mengapa barometer amal umat Islam, barometernya adalah sholat. Karena dalam sholat 5 rukun Islam ini semuanya tersimpul. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Di dalam sholat semuanya tersimpul. Yang pertama syahadat, orang sholat ada syahadatnya, ada. Yang kedua sholat, memang lagi sholat, pas lagi sholat, sedang sholat. Yang ketiga zakat, mensucikan. Kita harus sholat dalam keadaan suci dari hadas dan najis, suci pakaiannya, zakat, tazkiyah. Yang keempat rukun Islam adalah puasa. Orang sholat tidak boleh sambil makan, sambil minum. Walaupun mungkin bapak-bapak tadi habis maghrib makan ada sate, nyangkut di sela-sela gigi. Pas sholat keluar sedikit sela-sela gigi. Bapak-bapak kira-kira ditelan atau dibuang? Dikeluarkan pelan-pelan, dibuang. Jangan berpikir dalam hati, sate enak mubazir, telan dikit, batal sholatmu. Walaupun hanya sekedar seujung kuku memakan potongan sate. Dalam sholat wajib puasa, tidak makan, tidak minum. Dan yang kelima, haji. Orang sholat sama dengan berhaji. Kiblat itu adalah tempat kita menunaikan haji. Dan tadi dikatakan sholat isyraq 2 rakaat sama dengan pahala haji dan umroh, sempurna. Maka laksanakanlah amal sederhana salat isyraq di pagi hari, Anda sudah menunaikan pahala haji dan umroh sempurna, kata Nabi. Ini saja penyampaian kami. Insya Allah lain masa lain waktu kita sambung lagi. Semoga Allah terima kita punya salat tarawih, Allah terima kita punya tilawah Al-Quran, Allah terima kita punya puasa, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang soleh dan meninggalnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.